Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum mata kuliah formulasi sediaan bahan alam dengan judul Formulasi Sediaan Semisolid Bahan Alam. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dava Liandra Saharanisa, yang kedua Farah Salsabila Aisy, yang ketiga Fatimatus Zahra, dan yang terakhir Indarko Bagus Wibowo. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi sediaan semisolid salep dari bahan alam beserta evaluasi sediaannya. Dasar teori. Salep merupakan sediaan semisolid yang lunak, mudah dioleskan, dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa. Pelepasan bahan obat dari basis salep sangat dipengaruhi oleh faktor fisika kimia, baik dari basis maupun dari bahan obatnya, kelarutan, viskositas, ukuran partikel, homogenitas, dan formulasi. Pemilihan basis salep yang tepat sangat penting karena basis salep mempengaruhi efek terapeutik dari suatu salep. Salep yang digunakan pada epidermis, mukosa, salep penetrasi, atau bentuk krim memerlukan basis salep yang berbeda-beda. Kelarutan dan stabilitas obat di dalam basis, juga sifat luka pada kulit, menentukan pilihan dari pembawa sediaan semi padat. Fungsi salep. Salep biasanya digunakan sebagai 1. Bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, 2. Bahan pelumas pada kulit, 3. Pelindung untuk kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit dengan larutan berair dan rangsang kulit. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama alat, ada mortir dan stamper, water bath, cawan porselen, obyek gelas, cawan petri, dan pH universal. Lalu untuk bahan ada ekstrak rimpang temulawak, adep slanae, dan vaselin album. Cara kerja. Formulasi salep. Formula salep anti jerawat ekstrak rimpang temulawak. Recipe ekstrak rimpang temulawak 1 gram, adep slanae 2,85 gram, vaselin album 16,15 gram, Mistovac unguenta 20 gram. Cara pembuatan salep. Masing-masing bahan ditimbang sesuai dengan formula. Masing-masing bahan dimasukkan ke dalam cawan porselen, dileburkan di atas hot plate dengan suhu 60 derajat Celcius dan diaduk dengan kecepatan konstan. Selanjutnya diangkat dan diaduk sampai terbentuk massa salep. Dilakukan pengujian pada salep. Evaluasi salep. 1. Uji organoleptis. Dilakukan pengamatan terhadap konsistensi dan warna salep secara visual serta diidentifikasi bahu dari masing-masing salep. Dioleskan salep pada sekeping kaca, kemudian dilakukan pengamatan secara visual terhadap adanya bagian-bagian yang tidak tercampurkan dengan baik dalam salep untuk melihat homogenitas salep. 2. Uji daya lekat. Ditimbang sebanyak 250 mg, diletakkan di atas objek gelas pertama yang telah ditentukan luasnya. Objek gelas kedua diletakkan di atas objek gelas pertama yang telah diolesi salep, lalu ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Objek gelas kedua dipasang pada alat tes yang ujungnya dipasang beban 80 gram dan objek gelas pertama dipasang pada alat tes dengan penjepit. Dilepaskan bebannya sampai kedua objek gelas tersebut lepas dan catat waktu yang diperlukan hingga kedua objek gelas lepas. Diulangi masing-masing 3 kali untuk tiap salep yang diperiksa. 3. Uji daya sebar. Ditimbang sebanyak 500 mg, kemudian diletakkan di tengah-tengah cawan petri yang berada dalam posisi terbalik. Diletakkan cawan petri yang lain di atas salep sebagai beban awal dan dibiarkan selama 1 menit. Diameter salep yang menyebar diukur. Dilakukan penambahan beban sebesar 50 gram dan dicatat diameter salep yang menyebar setelah 1 menit sampai beban tambahan 300 gram. Diulangi masing-masing 3 kali untuk tiap salep yang diperiksa. 4. Uji pH. Salep dioleskan pada pH stick universal. Dibandingkan hasilnya dengan standar warna yang terdapat pada kemasan. Dicatat pH salep. Data dan hasil. Yang pertama, uji organoleptik salep rimpang temulawak.
Uji warna kuning kecoklatan, bau khas rimpang temulawak, konsentrasi semi solid, homogenitas masih terdapat butiran. Yang kedua, uji pH. Salep rimpang temulawak terdeteksi memiliki pH 5. Yang ketiga, uji daya lekat. Dilakukan 3 kali percobaan. Percobaan pertama waktunya 5,83 detik, yang kedua 6,31 detik, yang ketiga 8,05 detik. X-barnya 5,83 ditambah 6,31 ditambah 8,05 dibagi 3 sama dengan 6,73. Yang keempat, uji daya sebar. Beban cawan Petri, percobaan pertama 2,65, percobaan kedua 2,6, percobaan ketiga 2,55. Beban 50 gram, percobaan pertama 2,75, percobaan kedua 2,75, percobaan ketiga 2,65. Beban 100 gram, percobaan pertama 2,45, percobaan kedua 2,85, percobaan ketiga 2,85. Beban 150 gram, percobaan pertama 3,1, percobaan kedua 3,15, percobaan ketiga 3,1. Beban 200 gram, percobaan pertama 3,15, percobaan kedua 3,2, percobaan ketiga 3,25. Beban 250 gram, percobaan pertama 3,4, percobaan kedua 3,35, percobaan ketiga 3,4. Percobaan terakhir, beban 300 gram, percobaan pertama 3,45, percobaan kedua 3,4, percobaan ketiga 3,5. Pembahasan. Pembuatan formulasi salep yang dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pencampuran dan metode peleburan. Dalam metode peleburan, yaitu basis salep atau ointment berupa Vaseline album dan Adepts Lanae, dicampur dan dilebur pada temperatur yang telah ditentukan. Pada metode pencampuran, komponen salep dilakukan pencampuran pada ekstrak rimpang temulawak dan basis massa salep. Kemudian dilakukan permortiran atau penggerusan pada bahan-bahan salep dan diaduk dengan konstan pada mortir hangat hingga homogen. Pendinginan yang terlalu cepat dapat menyebabkan sediaan menjadi keras karena terbentuk seperti kristal yang berukuran kecil, sedangkan apabila pendinginan terlalu lambat akan menghasilkan sedikit kristal. Setelah itu, basis salep terbentuk menjadi sediaan. Dilakukan evaluasi terhadap salep pada praktikum ini untuk mengetahui apakah sediaan salep mempunyai mutu dan kualitas sediaan. Evaluasi tersebut meliputi uji daya sebar, uji daya lekat, uji organoleptis, dan uji pH. Namun, sebenarnya terdapat pengujian lainnya seperti uji viskositas dan uji ukuran partikel salep. Uji organoleptik. Uji organoleptik merupakan pengujian sediaan dengan cara menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk atau konsistensi, warna, bau, dan homogenitas. Pada pengujian sediaan salep, pada praktikum didapatkan warna kuning kecoklatan karena ekstrak yang digunakan adalah rimpang temulawak. Pada bau, memiliki khas bau dari ekstrak rimpang temulawak. Pada konsentrasi, yang terdapat pada salep ialah semi solid. Pada homogenitas, dari sediaan salep, pada praktikum masih terdapat butiran. Hal ini disebabkan karena mungkin pada saat proses penggerusan atau pengaduan dari sediaan salep ada yang salah. Pada praktikum, mortir yang digunakan dalam penggerusan atau pengaduan berada dalam keadaan dingin atau tidak dihangatkan. Uji pH. Sedangkan untuk pengukuran pH, nilai pH sediaan berkaitan dengan kenyamanan penggunaan dan menjamin stabilitas dari zat aktif yang menggunakan pH. Pada pengujian pH salep, digunakan pH universal dengan cara mengoleskan salep pada kertas pH universal dan dicek dengan indikator pH yang berada pada kemasan pH universal dan didapatkan hasil dari praktikum, yaitu dengan
nilai pH sebesar 5. Pada pH rentang tersebut memiliki nilai stabil pada rentang pH kulit. Uji daya lekat. Pada praktikum uji daya lekat dilakukan untuk mengetahui kecepatan waktu saat terlepas dari antara dua gelas objek yang telah diberi beban tertentu dan dilakukan replikasi 3 kali. Pada uji daya lekat, rata-rata waktu hasil yang diperoleh yaitu 6,73 detik. Syarat waktu daya lekat yang baik adalah tidak kurang dari 4 detik. Dapat dikatakan bahwa sediaan salep kami tidak memenuhi syarat mutu yang baik. Uji daya sebar. Pada uji daya sebar sediaan semi-solid atau salep dilakukan untuk mengetahui kemampuan basis menyebar pada permukaan kulit ketika diaplikasikan. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antar obat dengan kulit menjadi luas sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Dilakukan dengan cara sejumlah beban tertentu diletakkan di atas kaca yang berskala. Kemudian atasnya diberi kaca yang sama dan ditingkatkan bebannya. Pada praktikum ini bebannya ialah beban kaca berskala 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, dan 300 gram serta diberi rentang waktu 1-2 menit. Hasil uji daya sebar yang dilakukan adalah diameter penyebaran sebesar 2,6 cm dengan berat sebesar kaca berskala 2,72 cm dengan berat sebesar 50 gram, 2,88 cm dengan berat sebesar 100 gram, 3,1 cm dengan berat sebesar 150 gram, 3,2 cm dengan berat sebesar 200 gram, 3,38 cm dengan berat sebesar 250 gram, 3,45 cm dengan berat 300 gram. Berdasarkan FI edisi ketiga, rentang daya sebar yang baik ialah 4-7 cm. Dapat dikatakan bahwa uji daya sebar salep buatan kami pada praktikum tidak memenuhi persyaratan farmakope. Semakin besar nilai daya sebar, maka semakin kecil nilai dari viskositas yang dihasilkan, karena viskositas atau kekentalan sangat berpengaruh pada daya sebar. Kesimpulan. Salep merupakan sediaan semi-solid yang lunak, mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukrosa. Pada praktikum yang kami lakukan, uji organoleptik didapatkan warna kuning kecoklatan karena ekstrak yang digunakan adalah rimpang temulawak. Pada bau memiliki khas bau dari ekstrak temulawak. Pada konsentrasi yang terdapat pada salep ialah semi-solid. Pada homogenitas dari sediaan salep pada praktikum masih terdapat butiran. Hal ini disebabkan karena mungkin pada saat proses pengerusan atau pengadukan dari sediaan salep ada yang salah. Uji daya lekat salep diperoleh data 6,73 detik. Uji daya sebar salep buat kami pada praktikum tidak memenuhi persyaratan farmakope. Sedangkan untuk pengukuran pH didapatkan hasil dari praktikum, yaitu dengan nilai pH sebesar 5. Pada pH, rentang tersebut memiliki nilai stabil pada rentang pH kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.